Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Oke. Hari ini saya lagi dalam perjalanan ke Bandung. Ya. Mau ngapain kita? Nah, saya mau ke Santosa nih. Oke. Bagi teman-teman yang pengen tahu Rumah Sakit Santosa seperti apa dan bagaimana, ikutin terus saya ya. Oke, mau. Itu adalah pengerjaan apa namanya? Rel kereta. Rel kereta one way kayak apa tuh? Sebutnya apa? Railway. Jadi Bandung sekarang tuh lebih ramai, lebih padat, dan dari segi fasilitas umum semakin bagus, ya. Semakin bagus. Nah, ini yang teman-teman lihat ini adalah proyek pengerjaan railways, ya, rel kereta cepat Jakarta Bandung. Ya benar ya. Jakarta Bandung. Oke, sekarang saya sudah nyampe di Rumah Sakit Santosa, Kebonjati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dan saya sekarang sudah ada di parkiran. Saya mau ngasih sedikit informasi nih buat teman-teman semuanya. Kalau mau ke Rumah Sakit Santosa Bandung, ya, yang Kebonjati, itu kalau bisa pagi-pagi, ya, jam 7 nih, kebetulan jam 7 saya baru nyampe sini. Karena biar dapat parkir. Kalau lebih dari jam 8 itu susah banget nyari parkirnya di sini karena biasanya penuh banget. Dan itu kejadian beberapa waktu lalu sih, saya juga sempat ke sini dan agak siang ya, jam 9 waktu itu. Dan itu parkiran udah penuh banget, udah nggak bisa dapat parkir sama sekali. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya mau ke sini, itu memang harus dari pagi. Dan sepertinya di sini sedang ada pembangunan ya. Jadi yang dulunya lahan parkir luas, dulu sih lahan parkirnya lumayan luas. Nah, sekarang sepertinya agak sedikit menyempit karena ada proses pembangunan. Ya, pembangunan, sepertinya lahan parkirnya ada sedikit kepake juga gitu. Oke, kalau gitu yuk lanjut yuk, come on. Nah, ini dulu di sini tuh sebetulnya parkiran, teman-teman. Parkirannya cukup luas sampai ke sana ya. Tapi sepertinya lagi ada proses pembangunan. Jadi Rumah Sakit Santosa lagi terus membangun ya, sepertinya. Santosa Hospital Bandung Sentral. Pas bang, mobil bang.
Nah, jadi teman-teman ini adalah tempat pendaftarannya untuk rawat jalan khusus BPJS ya, JKN. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang bingung cara pendaftaran rujukan untuk BPJS, ini bisa menggunakan aplikasi Santosa Pasien. Jadi teman-teman tuh bisa download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store gitu ya. Namanya adalah Santosa Pasien. Nah, nanti di tampilan aplikasinya itu ada menu pendaftaran online, kemudian pilih rumah sakit, kemudian pilih menu BPJS Kesehatan, kemudian di situ ada medrek, rekam medik gitu ya, pasien yang didaftarkan. Nanti di situ tinggal pilih tab menu rujukan baru, isi tanggal kunjungan, isi nomor, kemudian rujukan, kemudian nanti dicari. Nah, nanti di tampilan pencarian nomor rujukan yang aktif melalui logo kaca pembesar, nanti itu tinggal diklik saja. Nanti selanjutnya teman-teman bisa pilih dokternya. Nah, nanti selanjutnya akan muncul info terkait jadwal dokter yang dipilih dan ketersediaan slot. Nanti kemudian pilih. Nah, jika berhasil akan muncul tampilan berisi formasi pendaftaran berhasil dilakukan gitu. Nanti hasil pendaftaran online-nya itu akan ada tampil di layar handphone teman-teman semuanya kayak gitu. Di sini sih sudah jelas banget ya aturannya atau rule-nya, tata caranya. Jadi nanti teman-teman juga kalau misalkan ke sini tidak perlu bertanya, cukup dilihat saja di sini karena banyak banner juga. Banyak banner, nanti di situ teman-teman bisa baca sendiri caranya buat peserta BPJS untuk bisa rawat inap di sini seperti apa atau mendapatkan pelayanan kesehatan dari Santosa ini. Oke. Nah, teman-teman di sini juga ada nih. Ini pasien melakukan pencetakan SEP atau surat eligibilitas pelayanan secara mandiri. Ini tanpa melalui proses antrian di pendaftaran. Alur pendaftaran pasien BPJS rawat jalan dengan SEP mandiri itu jalurnya seperti ini. Jadi appointment ada janji dulu. Jadi setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pasien itu melakukan janji ketemu dulu sama dokternya untuk kontrol di bulan berikutnya. Nanti baru verifikasi berkas persyaratan saat janji ya, saat appointment. Kemudian pasien membawa pulang berkas dan membawanya kembali nanti saat kontrol. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman udah ada surat kontrolnya pada saat hari H atau bulan depannya, pada saat kontrol itu pasien datang ke anjungan atau SEP mandiri. Nanti tinggal cetak SEP-nya. SEP itu apa? Surat eligibilitas pelayanan itu ya. Jadi pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter di poliklinik, kemudian pasien ke billing untuk menyerahkan berkas. Nanti selanjutnya pasien melakukan appointment untuk pelayanan bulan depan. Jadi begitu teman-teman. Jadi nanti pada saat kontrol itu teman-teman tinggal masukkan nomor BPJS, nanti mesin akan mencetak 2 lembar SEP dan bukti pendaftaran nomor antrian. Nanti menggabungkan SEP dengan persyaratan bulan lalu yang sah, kemudian dicap gitu. Pasien menuliskan nomor SKDP dan SEP ke surat kontrol atau SKDP ya, SKDP surat kontrol. Pasien menyerahkan seluruh berkas kepada perawat di poliklinik yang dituju untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, untuk persyaratan SEP mandiri, jadi teman-teman itu harus melakukan appointment dulu pada bulan sebelumnya. Nah, pada saat appointment itu persyaratan yang harus ada itu ada 2 rengkap
2 rangkap surat kontrol, dan 1 rangkap fotokopi kartu BPJS. Nah, kelebihannya jadi pada hari H pas kontrolnya itu tidak perlu mengantri, jadi cukup mencetak SEP mandiri sehingga pasien atau teman-teman ini dapat langsung datang pada jam praktek dokter. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini udah praktis banget ya. Teman-teman tinggal mengikuti, membaca alurnya harus seperti apa. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja alur yang ada, udah nggak perlu ribet-ribet. Oke, apalagi sekarang kan sistemnya digital ya, jadi teman-teman tuh udah bisa mengakses proses pendaftaran itu melalui online ya, jadi dari handphone aja. Begitu teman-teman. Oke. Nanti aja lah. Oke teman-teman, saya mau cerita sedikit nih ya tentang Rumah Sakit Santosa ini. Jadi saya itu nganter abang saya untuk check up ke rumah sakit ini. Dan kenapa kita memilih Rumah Sakit Santosa? Karena yang pertama, dari segi kualitas pelayanannya, rumah sakit ini tuh lebih baik daripada rumah sakit yang lain. Karena jujur saya pernah beberapa kali ke rumah sakit, dan saya masuk juga ke rumah sakit umum daerah yang ada di Garut dan di Bandung ya. Saya bisa membandingkan dengan beberapa rumah sakit besar lainnya. Rumah Sakit Santosa ini adalah salah satu rumah sakit yang pelayanannya sangat memuaskan. Satu, pelayanannya sangat memuaskan. Yang kedua, kebersihannya luar biasa. Sampai tadi saya lihat toiletnya aja bersih, bagus gitu ya. Wangi, tidak berbau. Bila dibandingkan dengan rumah sakit yang lainnya, aduh kadang males kalau mau ke toilet gitu ya. Tapi kalau di sini tuh bersih, pelayanannya memuaskan, kemudian juga orangnya juga ramah-ramah. Kemudian bagi peserta BPJS itu tidak dipersulit, justru malah mudah sih sebenarnya. Dan tidak ada perbedaan perlakuan atau tindakan dari pihak rumah sakit kepada peserta umum dan peserta BPJS gitu. Maksudnya pasien umum dan pasien BPJS. Kan biasanya tuh kadang kalau di beberapa rumah sakit yang pernah saya kunjungi gitu ya, kadang pasien BPJS itu agak sulit gitu menerima pelayanan yang baik gitu ya, baik itu dari perawatnya atau dari yang lainnya. Tapi kalau di sini ini semuanya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah ini yang saya salut. Makanya walaupun jarak dari rumah saya ke sini itu tadi memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan ya, tapi nggak kerasa gitu. Ya enjoy aja, dinikmati, benar-benar dinikmati, karena memang selain tempatnya bersih, pelayanannya juga bagus. Tidak seperti di rumah sakit, intinya segitu. Oke, nanti hari ini saya mengajak teman-teman lihat bagaimana suasana di sini ya. Ada apa aja di sini. Yuk, lanjut. Jadi ada penebalan di sini. Hah? Coba lihat. Ada. Ini gak bakalan bisa kebagi. Oh, iya. Nah, kalau ada obat langsung ada. Oh.
Oke, sudah selesai teman-teman, dan sekarang kita akan lanjut perjalanan untuk pulang. Ini kita nyari makan siang. Lihat, nyari makan siang. Itu dia perjalanan di Rumah Sakit Sentosa. Oke, sekarang kita pulang. Itu udah tiketnya. Teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, yuk.